Oke lah Ces, sebelum masuk ke openingnya, seperti biasa kita akan ngebacakan best comment di video sebelumnya, yaitu di Rosidere part 1-nya. Ya, best comment kali ini ada dari Masachika Kuze. Ya, untuk kau, dengar ya. Aku gak peduli kau entah main karakternya lah, atau MC dari Isekai sana lah, atau Demon Lord lah, atau slime lendir itulah. Gak peduli aku Kima. Kau sentuh aliaku, kutikung adikmu. Maksudnya retak ginjalmu nanti. Ya hati-hatilah kau Masachika ya, pegang cakapku. Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Rosidere volume 4.5 part 2-nya. Baiklah sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta dukungan kalian lah ya Ces, dengan cara subscribe dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami nantinya, oke? Baiklah gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Ces, kita udah ngebahas soal terbongkarnya identitas Sayaka sebagai wibu akut dan juga sifat asli dari sahabatnya yaitu Nonoa sang ratu acting. Ya mereka berdua ini merupakan lawan debat dari Masachika dan Alia waktu itu, yang dimana kemenangan Masachika waktu itu membuat nama Sayaka jatuh di mata para siswa. Nah untungnya Masachika menyadari kalau menjalin hubungan baik dengan mereka bisa mendatangkan banyak manfaat. Alhasil Masachika dan Alia mencoba membantu Sayaka waktu itu, yang dimana membuat Nonoa sahabatnya Sayaka jadi memiliki hutang budi kepada Masachika dan Alia. Nah di chapter 2-nya waktu itu Ces, diceritakan kalau si Nonoa ini menghancurkan salah satu hatersnya Alia dengan koneksi kuat yang ia punya. Tentunya hal tersebut demi membalas utang budinya kepada Masachika dan Alia. Jadi ya bisa dibilang si Masachika ini membuat keputusan yang benar lah Ces untuk berhubungan baik dengan Nonoa. Nah itulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya Ces. Sekarang kita masuk ke chapter 3-nya. Nah kali ini bercerita tentang Alia yang sedang pergi ke sebuah pasar makanan seorang diri. Tujuan kedatangan Alia seorang diri ialah karena ia ingin pergi ke sebuah rumah makan pedas yang waktu itu sempat ia kunjungi bersama dengan Masachika dan Yuki. Nah kalau kalian ingat Ces, waktu itu saat Masachika dan Yuki sedang jalan berdua ke rumah makan pedas favorit mereka tidak sengaja berjumpa dengan Alia dan akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk makan bersama. Nah si Alia ini Ces sangat tidak tahan pedas, namun karena tidak ingin malu di depan Masachika, Alia memutuskan memaksakan dirinya untuk memakan makanan pedas tersebut dan hasilnya waktu itu sangatlah kacau. Nah itulah alasan yang membuat Alia sekarang ingin mengunjungi rumah makan pedas itu lagi. Jadi ya simpelnya si Alia ini mau latihan makan makanan pedas lah Ces. Jadi supaya dia bisa ngedate sama Masachika nantinya kalau misalnya Masachika pengen makan makanan yang pedas. Namun harga diri Alia membuat dirinya tidak ingin mengakui hal tersebut. Di dalam hatinya, Alia terus beralasan kalau ia hanya ingin menambah opsi makanan dan kebetulan ia kepikiran soal makanan pedas. Ya harap maklum lah ya Ces, namanya juga Ratu Tsundere, ya kan? Nah setelah membulatkan tekad cukup lama, setelah sampai di depan rumah makan tersebut, Alia pun akhirnya memberanikan diri dan menerobos masuk. Nah tepat setelah Alia masuk, ia langsung dihadapkan dengan aroma menyengat yang langsung membuat air matanya keluar. Alia seketika teringat mengenai pengalaman buruknya saat pertama kali makan di situ sewaktu bersama dengan Masachika dan Yuki waktu itu. Nah belum aja makan, Alia sudah hampir kehilangan tekadnya dan ingin langsung mundur. Namun keinginan hatinya untuk setara dengan Masachika dan bisa mendampingin Masachika membuat dirinya terus maju dan tidak memperdulikan apapun. Nah kemudian sewaktu Alia ingin mencari tempat duduk, ia tiba-tiba terkejut karena melihat seorang gadis yang tentunya tak asing lagi baginya. Yap, gadis tersebut ialah Ayano. Ayano terlihat sedang duduk seorang diri di pojok. Nah tentunya kedatangan Alia langsung disadari oleh Ayano. Alia pun langsung mendekat dan menyadari kalau Ayano memang datang sendirian. Alia pun dengan ragu dan canggung meminta izin untuk bergabung dengan Ayano. Ayano pun langsung merespon dengan mengangguk dengan datar. Nah karena Alia sendiri tidak pernah mengobrol langsung dengan Ayano, akhirnya situasi canggung pun tercipta di antara mereka. Alia dan Ayano hanya saling tatap-tatapan tanpa ada berbicara sedikit pun. Bagi Alia sendiri, ia bingung harus berinteraksi seperti apa dengan Ayano.
mengingat ia dan Ayano juga sebenarnya ialah saingan di pemilihan ketua OSIS. Namun seketika Alia pun berpikir kalau ia sudah berteman cukup baik dengan Yuki, jadi tidak masalah jika ia mencoba berteman juga dengan Ayano. Alia pun memberanikan diri membuka percakapan dan bertanya soal pesanan yang dipesan oleh Ayano. Nah, tepat saat Ayano ingin menjawab, hidangan milik Ayano sudah disajikan di depannya. Jadi tanpa perlu jawaban, Alia langsung mengetahui kalau pesanan Ayano ialah ramen super pedas yang berada satu tingkat di atas pesanannya saat bersama dengan Masachika dan Yuki waktu itu. Nah, melihat itu, sifat tak ingin kalah milik Alia pun langsung membara. Awalnya, ia ingin memesan pesanan yang sama dengan waktu itu. Namun karena sudah dipancing oleh pesanan Ayano, Alia pun memutuskan untuk langsung naik tingkat agar lebih cepat berkembang. Alhasil, Alia pun memesan pesanan yang sama dengan Ayano. Nah, di sini selagi menunggu pesanannya, Alia melihat kecepatan makan Ayano yang luar biasa. Dan yang hebatnya, Alia melihat Ayano yang terlihat biasa saja saat memakan makanan super pedas tersebut. Nah, namun yang terjadi ialah sebaliknya. Sebenarnya di dalam hati Ayano, ia sendiri juga sudah sangat kepedasan, bahkan hampir ingin menangis. Namun kenapa Ayano yang tidak suka pedas ingin datang ke tempat seperti itu? Yap, jawabannya sama seperti si Alia tadi, Si Ayano ini ingin membiasakan dirinya memakan makanan pedas, agar ia bisa makan pedas bersama dengan kedua tuannya nanti. Ya, bisa dibilang si Alia dan si Ayano ini sama-sama ingin berlatih pedas demi orang lain, Nah, di sini Ayano sebenarnya sudah sangat kepedasan. Namun ia mencoba mempertahankan wajah datarnya karena ia tidak ingin membuat Yuki malu di depan Alia karena pelayannya yaitu si Ayano ini tidak tahan pedas. Ya, kalian tahu sendirilah, si Ayano ini orangnya royal kali ya kan sama tuannya. Nah, dengan pemikiran seperti itu, Ayano pun menghajar habis makanannya sambil menahan air mata sekuat mungkin. Di sisi lain, Alia malah mengira kalau Ayano sangat hebat karena bisa memakan makanan pedas tersebut dengan santai. Alia pun mulai sedikit panik karena ia mengira dengan adanya Ayano maka ia mempunyai teman yang sama-sama tidak tahan pedas. Nah, tak lama kemudian pesanan milik Alia pun datang. Seketika wajah Alia dibakar oleh aroma pedas yang datang dari makanannya. Namun karena harga diri yang tinggi, Alia pun langsung memakan makanannya juga. Yap, dan hasilnya sangatlah kacau. Baik Alia maupun Ayano sama-sama menahan rasa sakit karena kepedasan karena tidak ingin kalah. Jadi bisa dibilang karena kesalahpahaman masing-masing, Ayano dan Alia malah jadi berkompetisi gitulah siapa yang paling tahan pedas. Nah, tak lama kemudian, makanan Ayano habis dan Alia tersentak kaget seketika. Makanan milik Alia sendiri hanya tinggal sedikit lagi, namun justru rasa pedasnya semakin membara di bibirnya. Tiba-tiba, tanpa sadar, Alia pun jatuh lemas dan pingsan di tempat duduknya. Yap, kemenangan ada di pihak Ayano. Nah, tak lama kemudian, Alia terbangun dan menyadari kalau ia sudah berada di pangkuan Ayano. Ayano pun menceritakan kalau Alia tadi pingsan dan langsung dibawa keluar. Nah, di sini Alia pun tidak bisa mengelak lagi dan akhirnya mengakui kalau ia tidak tahan pedas. Mendengar itu, Ayano pun spontan mengakui hal yang sama. Ayano bahkan mengaku kalau ia hanya ingin agar bisa menikmati makan pedas bersama tuannya Yuki. Mendengar itu, Alia pun teringat mengenai perkataan Masachika agar Alia mulai mencari teman secara perlahan. Nah, tepat selagi berpikir demikian, pas pula si Ayano ini kepikiran untuk ngajak si Alia untuk latihan bareng makan pedas mulai dari sekarang. Mendengar usulan tersebut, Alia pun seketika tersenyum tipis dan langsung mengangguk setuju. Setidaknya, ia sudah memiliki teman seperjuangan dalam melawan makanan pedas nantinya. Oke lah, kemudian sekarang kita akan masuk ke chapter 4-nya. Nah, di sini sekarang bercerita mengenai ayahnya Masachika yang baru saja pulang dari pekerjaannya setelah beberapa bulan di luar negeri. Nah, saat tepat memasuki rumah, Yuki langsung dengan riang melompat dan memeluk ayahnya. Ayahnya Masachika pun tersenyum bahagia melihat putrinya yang tidak pernah berubah dari dulu. Mendengar keributan, Masachika dan kakeknya pun keluar dari ruangan dan menyambut ayahnya. Nah, di sini ayahnya Masachika sedikit sedih melihat tingkah Masachika yang sangat cuek berbeda dengan Yuki tadi. Namun ia mencoba mengerti kalau Masachika ialah anak remaja. Ia pun mencoba mengabaikannya dan sekarang beralih ke kakek Masachika yang tak lain ialah ayah dari ayah Masachika.
Nah di sini kakeknya si Masachika ini agak genit orangnya, Ces. Jadi dia nanya apakah ayah Masachika sudah menemukan seorang gadis seksi di luar negeri sana. Mendengar itu, ayahnya Masachika seketika membantah dan menggelengkan kepalanya melihat tingkah ayahnya sendiri. Nah namun topi tersebut langsung disambut lagi oleh Yuki. Yuki mencoba mengompori apakah ayahnya sedang menjalin hubungan dengan wanita baru atau tidak. Ya sebenarnya wajar aja sih, Ces. Toh juga ibu dan ayahnya Masachika kan udah pisah. Nah di sini ayahnya Masachika kembali membantah karena tidak menyangka kalau putri kesayangannya malah ikut-ikutan. Nah karena ayahnya juga tak kunjung mengaku, Yuki pun langsung cemberut dan melampiaskannya kepada Masachika yang tengah duduk di sofa. Tanpa ragu, Yuki melompat ke badan Masachika dan mengganggunya. Melihat itu, ayahnya Masachika awalnya tersenyum lega melihat kedua anaknya yang masih sangat akur. Nah namun karena Yuki terlihat sangat menempel dengan Masachika, ayah mereka pun malah jadi berpikiran negatif dan merasa kalau Masachika dan Yuki sudah terlalu dekat. Ayahnya Masachika pun mulai mencuri-curi pandang melihat tingkah kedua anaknya sambil mencoba untuk terus berpikiran positif kalau itu hanyalah kesalahpahaman. Nah untuk mengalihkan pikirannya, ayah mereka mencoba bertanya mengenai pacar dari anak-anaknya. Baik Masachika maupun Yuki sama-sama membalas kalau mereka sedang tidak punya pacar. Nah namun Ces, perkataan Yuki selanjutnya malah membuat ayahnya menjadi semakin was-was. Yuki di sini berkata kalau ia sendiri tidak niat untuk mencari pacar. Nah tepat setelah berkata demikian, Yuki langsung melompat ke belakang Masachika dan memeluknya dengan erat. Tentu saja Masachika langsung mencoba melepaskan jeratan adiknya tersebut yang berusaha ingin menggigit lehernya. Nah melihat situasi tersebut, lagi dan lagi ayah mereka mulai berpikiran negatif kalau Masachika dan Yuki sudah terlalu dekat, dan bahkan seperti sudah berpacaran. Yap, itulah sekian pembahasan dari part 2-nya, Ces. Nah lumayan seru sih chapter kali ini. Mulai dari si Alia dan Ayano yang sok-sokan makan makanan pedas, ditambah adanya kesalahpahaman ayah mereka melihat tingkah Masachika dan Alia yang sangat dekat. Meanwhile, aku sama adikku tiap hari bertumbuk ya kan, gak memar gak ganteng ya gak Cis? Karena ya yang akur sama adik sendiri itu Banci namanya. Oke lah, sekian video kali ini. Aku mau lanjut bertumbuk dulu sama adikku, oke? Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Cis.